wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa junubihi wa ansarihi khususan manitu kudus Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Habibil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Habibir Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al busrana mansara islami inna lana minal inayati runan ghayra munhadirin ya Habibir Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al nabiyuna Bibir Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya walladzi turja syafa'atuhu likulli alim minal awani muhtaimin ya Habibir Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له صاحب الآيات والمعجزات وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صاحب الآيات والمعجزات صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الساعة أما بعد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا برحمتك يا أرحم الراحمين. Harta para asatid, para tokoh agama, tokoh masyarakat, bagi khusus ketua DKM beserta segenap jajarannya dan juga para imam ratib, bagi khusus segenap hadir yang hadir dalam kesempatan kali ini yang saya hormati, yang saya cintai, mudah-mudahan senantiasa semuanya diberkahi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengawali pertemuan kali ini tentu selaku umat yang beriman dan bertakwa tiada untayan kata yang layak dan pantas kita ucapkan kecuali biqauli alhamdulillahirabbil alamin. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, Allah senantiasa memberikan berbagai macam ragam nikmat, taufik dan hidayah, terkhusus nikmat yang kita tidak sadari, yakni nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, nikmat kesempatan, sehingga kita bisa sama-sama meluruskan niat, melangkahkan kaki, memainkan tangan untuk sama-sama kita hadir di tempat ini dalam rangka isqatul amri, dalam rangka menggugurkan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini senantiasa dijadikan sebagai saksi nanti di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan sepenuhnya kepada manusia yang agung, manusia yang paling istimewa, manusia yang tidak mau makan kenyang sebelum umatnya makan kenyang, sebelum tidak mau tidur nyenyak sebelum umatnya tidur nyenyak, tidak lain dan tidak bukan kanjeng Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik para jamaah rahimakumullah, tidak terasa waktu terus bergulir dalam kehidupan kita ini. Saat ini kita sudah masuk pertengahan bulan Dzulqa'dah. Bulan Dzulqa'dah ini setelah bulan Syawal. Bulan Dzulqa'dah ini setelah bulan Syawal. Kemarin kita sudah sama-sama laksanakan kegiatan Ramadan dalam berbagai macam kegiatan Ramadan, keberkahan Ramadan. Kemudian kita masuk bulan Syawal dengan berbagai macam kegiatan halal bihalal Idul Fitri. Saat ini kita masuk bulan Dzulqa'dah dan kemudian sebentar lagi kita akan masuk bulan Dzulhijjah, di mana sama-sama kita tahu bahwasanya saudara-saudara kita, sahabat kita, teman kita, atasan kita, bawahan kita, guru-guru kita yang saat ini sedang melaksanakan ibadah hajinya senantiasa diberikan kemudahan, diberikan kesabaran, diberikan kelancaran dalam rangka melaksanakan seluruh rangkaian ibadah hajinya, baik yang sunnah maupun yang wajib, baik ketika di Madinah maupun ketika di Mekah, dan nantinya pulang ke tanah air membawa penyandang haji yang mabrur dan mabrur. Kemudian alhamdulillah juga kita sudah lalui bulan Ramadan. Ternyata bulan Ramadan ini, sebelum saya sampaikan materi ini, Ramadan tiap tahun kita melaksanakan bulan Ramadan. Hampir tiap tahun sesuai dengan usia yang kita miliki. Ramadan ini adalah salah satu bulan di antara 12 bulan yang paling istimewa, yang paling agung dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Selain bulan yang agung, sebaik bulan yang istimewa,
bulan Ramadan adalah salah satu bulan yang bisa mencegah kemaksiatan seseorang, dan bulan Ramadan yang mampu meningkatkan seluruh amal ibadah manusia. Makanya ketika orang mau masuk bulan Ramadan, ada yang bilang orang yang suka maksiat, yang suka nyopet, dia bilang, kita jangan dulu nyopet, mau masuk bulan Ramadan, stop dulu nyopetnya. Berarti Ramadan bisa mencegah kemaksiatan. Yang biasa yang berbuat bohong, akhirnya di stop karena mau masuk bulan Ramadan. Yang biasanya kita duduk di depan rumah di pos roda, tempat orang duduk tuh, ngapain tempat orang duduk tuh? Apa itu? Mau Ramadan tutup dulu, kan begitu. Jadi kemaksiatan itu bisa ditutup di bulan Ramadan. Hebatnya Ramadan. Yang maling stop dulu, yang begal stop dulu, nyopet stop, menghormati Ramadan. Kemudian di bulan Ramadan pun bulan yang lain tidak mampu meningkatkan seluruh amal ibadah manusia. Apa yang tidak ditingkatkan di bulan Ramadan? Hampir semua. Coba, ya. Qiyamul lail hampir tiap malam kita bangun. Baca Quran hampir tiap malam kita baca Quran. Kemudian kita sholat tarawih tidak mau ketinggalan satu kali pun berjamaah. Baik sholat tarawihnya, sholat yang wajibnya tidak mau ketinggalan selama bulan Ramadan. Bahkan sedekah saja kita tingkatkan, seluruh amalan ibadah di bulan Ramadan tingkatkan. Betul nggak? Iya, ini ibu-ibu. Ibu-ibu itu terawih pertama aja itu nyuruh anaknya tuh, nah sini apa, tolong ke sejadah ibu taruh paling depan dekat masjid paling depan. Ngapain? Taruh sejadah duluan. Ngejar apa? Ngejar sholat tarawih, bukan sholat isya. Ayo coba, bukan ngejar tarawih. Tolong nak taruh nih sejadah paling depan. Ngapain nak? Mau sholat tarawih, bukan sholat isya. Tuh luar biasa Ramadan tuh. Coba nggak sekarang nih ibu-ibu buru-buru sejadah, ngapain bu? Sholat isya nggak ada. Kalau bulan Ramadan itu semua tingkatkan tuh. Udah ada satu bulan yang menjadi persoalan ini. Setelah Ramadan masuk bulan Syawal, nah apakah ini Ramadan hanya fata morgana saja? Ramadan tanpa ada bekas? Kita kembali ke awal Pak. Coba lihat nih. Ini dia masih, saya yakin Pak, sholat 5 waktu pasti penuh. Lebih-lebih sholat isya tarawih. Sekarang sholat isya paling 4 baris. Bulan Ramadan penuh satu bulan. Benar nggak? Iya Pak. Yang pelit kembali pelit lagi sekarang nih. Yang malas kembali malas lagi. Kembali ke awal. Jadi Ramadan itu hanya ibadah tahunan. Tidak bisa merubah sifat kita, tidak bisa merubah karakter kita, tidak bisa meningkatkan ibadah kita. Jadi Ramadan itu hanya ibadah tahunan. Kembali lagi ke awal sebelum Ramadan. Yang pelit-pelit lagi, yang suka curang-curang lagi, yang suka mabok lagi. Hanya sebatas Ramadan doang. Betul nggak Pak? Coba berjamaah sekarang nih. Minum nggak sekarang isya nih? Nggak minum. Subuh, tiap subuh bulan Ramadan penuh. Sekarang berapa baris? Tuh kembali ke asal. Kata Nabi, barang siapa yang mampu meningkatkan kegiatan Ramadan, kalau dia, ya paling tidak 60% lah. Kata Nabi, barang siapa yang mampu mengalihkan kegiatan-kegiatan Ramadan di bulan-bulan yang lain, kata Nabi, disitulah akan diberikan satu pangkat ta'alakum tattaqun, adalah orang-orang yang takwa. Berarti puasa selama 1 bulan ini tidak punya pangkat ta'alakum tattaqun. Bahkan termasuk bahwa Robin, termasuk orang yang beruntung kalau kegiatan Ramadan bisa ditingkatkan di bulan-bulan yang lain. Ini kita kembali ke asal. Begitu tahun depan, begitu lagi, balik lagi, begitu lagi. Jadi tidak ada bekasnya. Gitu kan ya. Nah kalau karena gitu kita mah sudah tua lah ya. Sudah cuma tidak lain Pak. Kita yang penting kita ibadah, haji, sholat, ibadah, haji, sholat. Cari apa lagi sih kita udah tua begini? Sekarang yang tua begini Pak. Tugas kita apa sih Pak? Kita nggak usah muluk-muluk lah. Ya, dulu makan kita, dulu mah kita Pak masih remaja nih, masih mampu manggul-manggul beras 1 karung mampu ya, energinya kuat, semen masih bisa, masih kuat aja. Sekarang apa sih kita sekarang udah tua begini, energi sudah hilang, ya.
berkurang. Makan dulu makan masih ke 3 piring 4 piring, sekarang coba saya yakin Pak paling 2 sendok 3 sendok. Tapi itu makanya hidup kita udah tinggal ibadah ngaji. Sekarang gak usah rekreasi, udah tua begini Pak, rekreasi kita gak usah ke Ancol, gak usah ke mall, gak usah ke mana, ke Paris, gak usah rekreasi bapak saja begini, udah naik motor bawa cucu nganter sekolah gitu aja dah. Udah nuntun cucu aja rekreasinya. Oh kemana, ke taman, udah bawa cucu atau nganter sekolah, tuh rekreasi kita begitu aja. Benar. Udah kita nggak usah muluk-muluk seperti nah di rumah jangan jauh-jauh sama kamar mandi. Jatuh begini nih, jatuh begini, jangan jauh-jauh sama kamar mandi, tempat sholat. Jangan jauh-jauh ke meja makan. Waktu muda nih. Ya Allah, saya pengen punya rumah 3 tingkat. Ya Allah, waktu umur 25 tahun Pak, masih energi kuat. Sekarang 75 tahun baru terlaksana itu rumah 3 tingkat. Bagian naik kolesterol, encok, asam urat, kan bisa naik ke atas juga. Dulu kita bayangin nih, pengen punya rumah 3 tingkat, giliran sudah punya, mau 70 tahun, tinggal naiknya nggak bisa. Kenapa? Asam urat, encok, segala macam. Tuh ya. Jadi kita masih banyak-banyaklah kita bersyukur Allah masih panjangkan umur kita. Karena kita ada batasnya. Semuanya hidup pasti ada batas. Baiklah. Makanya penting Pak, walaupun sudah tua begini penting Pak. Ini ngaji udah berapa kali ngaji nih? Udah lama ya? Yang ketiga ya. Berarti cepat ya. Begitu Pak, kalau pengajian begitu Pak. Ibu-ibu, Masya Allah, mau Ramadan 1 bulan udah ditutup pengajian, mau Ramadan 1 bulan udah ditutup pengajian ya Pak. Kemudian mau buka lagi, lama lagi pada kemarin Pak. Saya cari keterangan nih Ustaz, saya cari keterangannya, ada nggak keterangan penutupan pengajian? Hadisnya nggak ada, Qurannya nggak ada, penutupan pengajian nggak ada. Di mana ada penutupan pengajian? Nggak ada hadisnya, nggak ada Qurannya, nggak ada keterangannya. Hanya kita menghormati saja masuk bulan Ramadan. Lebih-lebih di bulan Ramadan Pak, lebih Ramadan kalau kita taklim, pahalanya berlipat ganda. Ini mau disetop kan. Cari ilmu kan gak ada batasnya, lahir sampai dia lahat, kapanpun dimanapun, tidak pandang tempat. Kalau itu ilmu kita ambil. Di pengajian ada penutupan, gak ada ya. Makanya kalau mau ngaji terus menjelang 1 hari Ramadan, kalau ada waktu ngaji terus jalankan ngaji. Penting Pak ya, penting. Kecuali harta ada batasnya, kalau ilmu ada batasnya. Betul nggak? Saya tanya, pentingan harta, pentingan ilmu? Saya tanya nih, pentingan harta dengan ilmu? Oh, ada yang harta dan ilmu tuh. Dua-dua. Benar Pak. Ini kan pilihan. Pentingan harta, pentingan ilmu. Yang ini ilmu, ini harta nih. Ya. Begini ya. Begini Pak. Ya kalau kita pilih Pak, ada pilihan. Ya pasti pentingan ilmu lah ya. Nabi Sulaiman saja kan begitu dipilih. Kenapa Pak? Karena perbedaannya begini Pak, ilmu dengan harta. Kalau ilmu, kalau harta kalau ilmu bisa menjaga diri kita, kalau harta kita yang menjaga. Beda tuh. Kalau ilmunya selalu menjaga diri kita, tapi kalau harta kita yang menjaga. Bener. Coba, Cung, di sini siapa yang punya uang di rumah 100 juta, ada nggak? Punya 50 juta lah misalkan ya. Ya, misalkan Pak Asep nih. Misalkan Pak Asep punya uang, Bapak ada punya uang 50 juta. Ya, misalkan ya. Ini uang kira-kira di rumah ditaruh di mana Pak? Saya jauh di mana nih? Ada laci nggak di rumahnya? Laci ada nggak laci? Contoh nih, harta itu kita yang jaga, pusing Pak, ruwet Pak. Tapi kalau ilmu menjaga kita, contoh Bapak punya uang 50 juta, itu di rumah ditaruh di mana? Pasti dalam laci ya. Di laci dikunci nggak? Kunci, kenapa dikunci? Takut hilang. Lacinya di dalam lemarinya itu berapa kuncinya?
Kenapa dikunci? Takut lemarinya di dalam kamar, kamarnya dikunci. Berapa kuncinya? 3. Kenapa dikunci? Takut kamarnya dalam rumah, rumahnya dikunci. Berapa kuncinya? 4 tuh. Rumahnya ada pagarnya, pagarnya dikunci. Berapa kuncinya? 5. Kenapa dikunci? Takut rumahnya dalam perumahan. Dalam perumahan ada kunci. Dalam perumahan tuh, perumahannya dikunci. Berapa kuncinya? Kunci laci, kunci lemari, kunci kamar, kunci rumah, kunci pagar, kunci perumahan. Berapa kuncinya? 4, 5 ya? 6. Kenapa dikunci, Pak? Takut pusing nggak jaganya? Kita jaga, Pak. Dibawa ke pasar kuncinya. Jatuh, bisa di pasar. Hilang, pusing, Pak. Itu harta, Pak. Di samping pusing, mengganggu ibadah kita, Pak. Benar, Pak. Kalau kita punya apa-apa, Pak, pasti dikali dalam pikiran kita. Yang jauh contoh begini aja nih. Pak Ustadz beli sendal. Harga 2.500.000 di Tanah Abang. Biasanya Pak Ustadz sholat Jumat itu paling depan shopnya. Sekarang paling belakang nungguin sendal. Kenapa? Takut hilang. Benar, Pak. Coba aja buktikan. Sekalipun memang sendal pasti ingat Allah, wah sendalku hilang nih. Pasti tuh dunia apa tuh? Dunia bahaya tuh. Ya makanya kita sama dunia biasa-biasa saja, jangan keterlaluan lah ya. Nah dunia itu, Pak, kita dapat, tapi kalau ilmu enggak. Justru ilmu itu menjaga diri kita. Ya ketika misalkan Bapak punya hafalan, misalkan mudakaro lah. Kalau misalkan Bapak di mobil atau di motor ya saya lagi belajar nih, kita mudakaro atau baca. Kalau saya misalkan ada kuliah subuh misalkan ya, sini nih kan suka lewat apa tuh jalan-jalan yang macet tuh ya. Itu banyak ibu-ibu tuh, ibu-ibu yang pakai celana apa namanya, yang ketat itu ya, ketat, terus pakai baju apa namanya tuh, kaos tuh yang kelihatan namanya lekbong. Ibu-ibu tuh dilihat dikira masih muda ya. Itu, Pak, begitu macet di depannya dekat motor, pakai kerudung lagi, punggungnya kelihatan. Kelihatan bunga. Mending kalau mulus lah punggungnya. Begitu macet kelihatan nama saya. Saya sedang iseng-iseng menghafal salah satu kutipan ayat itu, saya paling tuh sambil bawa mobil atau motor begini. Macet di depan, Pak. Itu kira-kira depan begini, kelihatan nggak mas saya ini? Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Dilihat arah nggak dilihat? Kelihatan. Saya istighfar, astagfirullahaladzim. Ingat saya sedang menghafal nih. Istighfar, Pak. Setelah istighfar kita lanjutkan kita. Kenapa? Mencari apa? Kalau ilmu dengan itu beda, Pak. Dan ilmu apa nih? Ilmu dengan harta. Harta ketika diberikan habis. Tapi ilmu tidak habis, justru akan bertambah. Harta ketika diberikan sesuatu akan habis. Tapi kalau ilmu bertambah. Contoh Pak Ustadz punya uang 20.000, dibelikan 10.000, sisa 10.000. Tapi kalau ilmu enggak. Di kita ada anak-anak misalkan mau belajar juz amma, Pak Ustadz, saya mau belajar juz amma nih. Oh ya, surat apa aman? Pak Ustadz kurang hafal. Dilihat Qur'annya, anak-anaknya hafal, Pak Ustadz lebih hafal lagi. Tambah ilmu. Enggak begini, Pak Ustadz, saya mau belajar nih juz amma. Enggak ada, kenapa? Habis ditambahnya, anggap seperti itu. Beda ilmu apa? Benar, kita cari harta belum tentu dapat ilmu, tapi kita cari ilmu, kita amalkan ilmu pasti dapat harta. Benar nggak? Mudah saya nih khotib ngaji ini kan melakukan ilmu nih, dapat apa nantinya nih? Dapat apa kan ya? Begitu tuh ilmu sampai tuh. Luar biasa. Makanya utamakan ilmu, Pak. Insyaallah. Nabi Sulaiman, kalau Nabi Sulaiman ya, khuyira Sulaiman alaihissalam. Ketika Sulaiman disuruh memilih, pilih mana Sulaiman? Apakah pilih ilmu? Bainal mali wal mulki, antara harta kemudian ilmu, silakan mana yang pilih. Kemudian faktarol ilmi, maka Sulaiman pilih ilmu. Fa'utiyat al mulku wal mal, akhirnya kerajaan atau pangkat kemudian harta diberikan karena milih ilmu. Insya Allah, Pak, kalau kita milih ilmu semuanya akan bisa tercapai, akan berhasil dengan ilmu. Makanya penting kita udah tahu begitu, duduk ngaji itu aja udah. Nah baiklah, kita ada waktu lagi ya.
Masih. Ya, ini ada salah satu nasihat yang disampaikan oleh yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud. Nah, singkat aja ya. Ada salah satu nasihat. Nasihatnya apa? Ada 3 golongan. 3 golongan yang celaka nantinya. Nah, di antara 3 yang celaka ini, Wa'an Abdullah bin Mas'udin, ini dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kemudian semoga Allah ridho kepada itu Ibnu Mas'ud, min mustadrajin bin nikmatin alaihi. 1. Yang kedua, wa kam min maqtunin bisanai alaihi. 3 golongan yang celaka hidupnya di alam dunia. Yang ketiga, wa kam min magrurin bisitri alaihi. 3 golongan ini hidupnya celaka. Yang pertama, kata Ibnu Mas'ud, kam min mustadrajin bin nikmatin alaihi. Begitu banyak orang yang hidupnya dibiarkan dengan kenikmatannya sendiri. Paham gak? Begitu banyak orang yang dibiarkan dengan kenikmatannya sendiri. Sekalipun dia bukan orang soleh, tapi silakan dibiarkan. Namanya mustadraj, atau kalau orang bilang, kalau orang Sunda kan disungkun. Padahal dia itu bukan muslim, padahal dia itu sholatnya jarang ke masjid, tapi Allah berikan nikmatnya luar biasa hartanya. Itu namanya orang yang mustadraj, lagi dibiarkan sama Allah. Silakan kata Allah, nikmati, tapi nanti di akhirat akan celaka. Apa begini, di si Anu mah itu jarang sholat ya mah, boro-boro, tapi kenapa ya usahanya nikah terus. Biasanya kan kadang-kadang bapak cemburu begitu tuh, benar nggak? Ada orang pak, misalkan tetangga, sholatnya jarang, bahkan main jalan terus, tapi kenapa ya bisnisnya sukses, dagangnya sukses. Itu namanya golongan orang yang mustadraj, dibiarkan oleh Allah menikmatinya, tapi dia termasuk orang yang celaka. Kadang-kadang kan begitu pak ya, kadang-kadang kita cemburu sosial nih. Tuh pak, saya mah sholat rajin di masjid, ya mulai suka, saya mah suka, tapi kenapa saya susah terus, miskin terus. Tapi orang lain yang sholatnya juga jarang, bahkan main jarang, bahkan kawin melulu, tapi kenapa bisnisnya sukses, usahanya sukses. Itu golongan adalah golongan mustadraj, golongan yang dibiarkan oleh Allah dengan kenikmatan-kenikmatannya, tapi belum tentu dia akan selamat nanti di akhirat. Ada begitu pak? Banyak ya, banyak kan? Jangan suka cemburu, jangan suka cemburu kepada orang yang sedang menikmati hartanya, belum tentu dia termasuk orang yang bahagia. Justru orang yang apa? Jadi jangan begini, sosialnya. Dia orang kafir, ya, dia orang munafik, tapi kenapa sukses terus? Kita cemburu sosialnya, jangan. Belum tentu pak, dia termasuk golongan itu. Belum tentu dia itu hidup di alam dunia itu dan di akhirat nanti. Justru seperti ini pak, seperti ini yang kita nih, ya, biasa-biasa saja dan kenikmatan kita Allah berikan. Ya, jangan sampai kita sudah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum tentu orang itu banyak hartanya termasuk orang bahagia. Justru itu orang yang mustadraj, orang yang dibiarkan, orang yang disungkun. Orang Sunda sungkun namanya. Nah, silakan kata Allah, silakan menikmati harta Allah, tapi nanti darat celaka. Nah, oleh karena itu kita punya harta banyak itu gak gampang pak, gak gampang, karena harta itu pak, min aina iktasabahu, dari mana kau dapatkan? Kan begitu tanya. Kau punya harta miliaran, min aina iktasabahu, dari mana kau kasar? Apakah jalan haram? Apakah jalan halal? Kan gitu. Berapa persen kau sumbangkan untuk majelis taklim? Berapa persen kau sumbangkan untuk yatim piatu, pondok-pondok pesantren? Berapa persen kau untuk berpoya-poya dan sebagainya? Berapa kita punya harta banyak? Min aina iktasabahu. Wamaan pak, kau diberikan kemana pak? Dan begitu. Makanya jangan suka sudut kepada orang yang kaya raya. Belum tentu dia dapat memegang apa hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biarkan kita manis, jangan suka sudut tangga ya.
Tetangga punya mobil baru, udah kita mah alhamdulillah. Mudah-mudahan suatu saat kita akan pinjam mobilnya, kan begitu. Tetangga beli TV 500 in, ada apa sih? Kalau kuda itu ada nggak? Oh alhamdulillah, tetangga beli TV 500 in. Suatu saat nanti ada main bola, kita coba, kan begitu Pak. Besoknya beli lagi tuh, alhamdulillah tetangga beli kulkas 17 pintu. 17 pintu kan naik tangga ya. Kita mah positive thinking. Kita aja Pak. Bentar lagi mau berangkat umroh. Jangan, sudah. Ini mah enggak Pak. Saya tahu berangkat umroh tiap 3 bulan sekali. Saya tahu dia beli mobil, saya tahu ngapain. Yaitu berdaya tuyul, korupsi, macam. Jangan Pak, jangan, sudah Pak. Kita mah positif thinking, kita mah bersyukur saja kepada nikmat yang telah diberikan oleh kepada tetangga kita atau orang lain. Ya kan ya. Jadi sekali lagi, orang yang akan celaka adalah orang yang sedang dibiarkan oleh Allah dengan kenikmatannya. Apa nikmatnya? Harta yang diberikan oleh Allah, silahkan kau. Kata Allah begitu kan, disuntunlah, silakan kau nikmati. Padahal dia satu, ya balik katakan dia bukan muslim. Sekarang banyak Pak, balik tuh orang-orang Cina bukan kaya-kaya, itu nama judulnya, namanya golongan mustajab, golongan orang yang sedang dibiarkan, sedang disungkut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Jadi satu ya. Yang kedua, sekarang itu jam berapa isanya? Jam 7 ya. Nanti ada pertanyaannya. Yang keduanya nih, yang kedua, waman wakam min maktulin bisanai alaihi. Yang kedua, waman maktulin bisanai, yaitu orang yang suka gemar dengan pujian. Ini ada orang yang senang gemar dengan pujian. Pujian Pak, orang itu selalu dipuji. Ini udah karakter, udah naluri manusia. Pasti semua manusia pengen dipuji. Siapa yang tidak pengen dipuji? Apapun. Ketika dia melaksanakan sesuatu, jangan pakaian saja kita pakai, pasti ada sedikit kalau kita pengen dipuji. Benar nggak? Dia punya pangkat, pasti pengen dipuji. Apapun naluri. Nah kalau ada dalam diri kita ada pujian, pengen dipuji sama orang lain, nah ini bahaya. Jangan sampai kita pengen pujian dari orang lain. Ya, yang paling berat siapa Pak? Yang paling berat itu Ustaz. Benar Pak, Ustaz paling beratnya. Ya begitu datang ke sini kan ya, kadang-kadang kan dihormat, dikasih minum. Jangan kasih minum beda. Saya mah 2 minumnya itu kan beda tuh. Beda Ustaz Pak. Benar Pak. Ya jadi kalau ke sini kita mah biasa-biasa aja Pak. Belum tentu Pak orang yang dihormat itu orang yang belum tentu. Justru orang celaka. Saya masih ingat diundang waktu di Permata, ada undangan Anwar Jahid. Saya datang belakangan Pak, di depan ada sofa tuh, ya undangan khusus tuh. Saya nggak mau masuk karena terlambat. Di belakangnya di belakang, di depan Pak. Oh di depan tuh berdiri sama orang yang pakai gamis segala macam. Saya biasa duduk apa dalam pidatonya yang terakhir. Itu Pak betul-betul Pak. Ini yang depan sampai malu semuanya. Yang di depan kata Andra Jahid, tahu aja dari awal kan tahu ya. Nah dia bilang apa? Yang di depan yang pakai udang-udang, gamis belum tentu lebih mulia daripada tuh yang ada di pohon jambu yang sedang mendengarkan ceramah saya. Kaget tuh ya. Kan begitu. Belum tentu yang di depan ini. Kenapa? Otomatis Pak, di depannya kan orang terhormat nih. Pasti dapat pujian. Saya paling depan segala macam. Aduh bahaya Pak. Ya dapat pujian. Tapi katanya apa? Belum tentu yang di depan ini termasuk orang-orang yang mulia, orang yang mana yang ikhlas, yang mulia tuh orang yang di pojok yang mendengarkan saya di bawah pohon jambu. Itulah orang yang mulia, orang yang ikhlas. Benar Pak. Ini Ustaz ini belum tentu ini. Bahaya Pak. Lebih tinggi lagi jabatannya, lebih lagi tinggi dia pengen dipujinya. Kan begitu. Lebih lagi hartanya banyak. Kan begitu Pak. Tadi sekarang kan begitu sekarang Pak nih, pengen pujiannya. Bapak ada kemana? Lagi makan di restoran. Foto. Masuk status. Buat apa coba? Ayo. Pengen apa coba? Saya tanya nih, Bapak foto di mana-mana nih? Tempat yang kelas ini foto nih saya. Masuk ke grup atau di status. Coba tujuannya apa?
pasti ada cerita yang dipuji. Oh, saya lagi apa? Lagi rekreasi di Paris, lagi di London, lagi di Singapura, dipoto selfie, dikirim kemana? Ke WhatsApp. Di WhatsApp dia semuanya. Oh, Pak, termasuk tuh pengen dipuji, ria. Benar nggak Pak? Itu kerjaan kita Pak. Benar. Makanya jangan dianggap itu Pak. Maksiat itu Pak, maksiat itu Pak. Maksiat Pak nggak jauh-jauh Pak. Maksiat Pak nggak usah di luar lah. Di rumah di tangan kita aja sudah maksiat. Dengan hanya jentikan tangan saja Pak, itu maksiat nggak usah keluar ke kemana-mana, akan jadi maksiat. Coba Pak, dengan HP aja Pak, maksiat banyak itu. Ya, seperti di upload kita ngirim, jangan kecuali begini Pak, ya. Ya, tapi kan kita suka begitu, terkecuali memang kita paham yang di-upload itu, yang dikirim itu semacam apa. Tapi kalau semacam kita sendiri yang di-upload, lagi ada bangunan atau mobil yang paling bagus, kita di belakangnya dipoto, mau dikirim, wah udah pasti itu Pak ya. Jadi orang yang pengen dipuji semacam begitu, itu termasuk golongan orang yang nantinya akan celaka. Jangan mau pengen dipuji ya. Ya sebelum lanjutin ada yang bertanya dulu. Nanti kita lanjutin, takutnya ada kesannya dulu. Baik, terima sekalian. Ini tadi materi kita ini ya. Yang pertama di awal tadi bagaimana kita membiasakan masuk satu lagi. Ya, saat kita di bulan kita melakukan ibadah, ya. Terus setelah kita bisa beribadah sama selesai kita berada di bulan suci Ramadan. Yang kedua yaitu pentingnya ya ilmu memang lebih. Saya ingat kata Pak Kiai Haji dengan ilmu hidup akan mudah, dengan seni hidup akan indah, dan dengan iman hidup akan terang. Yang ketiga ya terkait dengan ya harta kita yang diberikan oleh Allah, ya kita akan bisa menggunakan dengan sebaik-baiknya, dengan mengeluarkan zakat tentunya ya, dan bisa membantu sama di lingkungan kita ya. Maka kita juga untuk hidup bermakmur ya, hidup sejahtera ya. Karena hidup sejahtera kita bisa menjalankan ibadah dengan memang baik, waktu kurang lebih 7 menit ya. Bagi jemaah barangkali ada yang mau bertanya baik tentang materi yang disampaikan tadi atau juga di luar tema, silakan ya. Ya silakan Pak Fatima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi di dalam perjalanan itu ada hal pasar. Kalau perjalanan di daerah-daerah mungkin bukan itu, kalau di Jakarta, saya mengalami itu dari jam 3 itu sholat asar enggak, sholat maghrib enggak, luar itu udah bisa sholat. Gimana itu cara sholatnya? Dan itu nggak bisa itu, nggak sering Ya, baik. Ini kaitan dengan salat ya. Islam sangat banyak khususnya, sangat banyak kebijakannya. Islam tidak memberatkan kepada umatnya. Yang pertama, ketika Bapak perjalanan jauh ya, jauh nih 96 km, ada hukumnya jamak takhir dan jamak takdim. Tapi 96 km ini mah ke Jakarta, yang tidak ada 96 km atau ke Tangerang saja Pak, 3 jam 4 jam melewati waktu sholat. Pertanyaan bagaimana tuh? Berangkat jam setengah 11 nih, 11 kan? Jam setengah 12 nih kan di rumah, sampai Cimone macet total, lewat jam 2 nggak sholat zuhur. Kemudian masuk lagi misalkan asar juga nggak kebut, masih macet juga, sampai sholat maghrib. Bagaimana tuh yang zuhur sampai yang asar? Mau turun nggak bisa, gitu ya. Mau sholat mau bagaimana, silahkan saja. Di situ li hormatil waktu, kita menghormati waktu saja.
Syukur-syukur kita bisa wudhu yang ada, kalaupun dihormati waktu aja udah. Nanti kan kenapa? Kesananya nanti kita nih, baru ada timbul pasal kodo. Awas nih ya. Kalau jangan begini nih, itu dihormati waktu aja di mobil nih, saya menghormati waktu, biasa, sholat biasa. Tayamum biasa, dihormati waktu. Kalaupun misalkan nanti di sananya kita laksanakan lagi, nanti ya, kalau misalkan ada waktu laksanakan. Dihormati waktu supaya gugur kewajiban kita. Dibiarkan saja begini. Ya dosa kita nih, dosa supaya menggugurkan kita waktu sholat itu aja. Dihormatil waktu, silakan. Apa bedanya dengan sholat di kapal, di pesawat? Ya di pesawat ya, di pesawat Pak, kita kan pakai tayamum, kita di mobil nih, kita aja udah nih, udah sholat, udah gugur. Di pesawat ya pakai apa? Nggak sujud, nggak ruku, kan begitu. Dihormatil waktu, gugur. Diterima enggak? Jangan kalian terima atau enggak. Jangankan bapak, kiai juga belum tentu diterima sholatnya. Jangan. Udah yang penting dihormati waktu, kewajiban kita. Jangan sampai ditinggalkan sholat itu. Ya udah gitu aja. Jangan gini. Antar saya mau kodo nih. Enggak ada Pak. Enggak ada. Pasul kodo enggak ada. Bab kodo enggak ada. Tanyakan bapak di mana ada fikih bab kodo? Enggak ada. Kodo itu kalau memang dia lupa. Tidur ketiduran atau lupa, baru ada tuh kodoknya tuh. Kalau itu bukan kodok itu mah masih mampu. Kodok itu kalau kita lupa dan ketiduran. Kita tidur misalkan ya, tidurnya tapi tidurnya harus masuk akal. Kalau tidurnya jam 12 kurang seperempat, tidurnya haram itu. Melewati sholat itu haram tidurnya. Kecuali tidurnya jam 9 pagi melewati sholat zuhur, baru kita kodok. Atau kita lupa itu mah, baru kodok. Tapi kalau kita nggak lupa, nggak ketiduran, itu bukan kodok, masih bisa dilaksanakan sholat. Dengan apa? Dihormati waktu, sama saja dengan di atas pesawat. Kenapa? Tidak ada wudhu, tayamum. Gimana tayamum? Yang ada aja kan, mau di kaca, mau di apa. Insya Allah itu gugur kewajiban kita daripada kita nggak sholat. Mau di mobil, iya begitu aja udah. Udah dihormati waktu, menghormati waktu sholat. Bisa nggak dijamah? Nggak bisa dijamah. Orang di Ketanggerang berapa kilo sih? Ke Jakarta berapa? Kecuali 98 km. Baru saya mau jamah takhir, sholatku ditarik ke sholat asar. Atau sholat maghrib tarik sholat isya. Atau jamah takdim, asar diambil ke duhur. Kalau ukurannya 96 km. Ini mah ke Tangerang. Duhur macet, asar macet, diam aja. Udah tayamum, sholat dihormatil waktu, gugur kewajiban kita. Diterima nggak sholatnya? Jangan tanya, terima mah. Ini juga belum tentu diterima sholatnya, saya juga belum tentu. Jangan, yang penting gugur kewajiban. Karena kalau melaksanakan dosa. Siapa lagi? Oke, Bapak Imam, cukup ya. Yang lain, silakan. Yang lain, Pak Budi, silakan. Saya memperhatikan khususnya di yang benar yang mana. Kalau kita lagi sholat berjamaah, ada salah satu makmum, Bapak Imam jelas siapa itu, lagi sholatnya kumpul penuh, tapi lah satu makmum nanti patah keluar. Yang abdulnya itu selain imam ya, kalau imam ada pada imamnya. Nah, artinya yang sholat biasa itu yang seharusnya sudah kita paham. Karena sering saya memperhatikan, tapi yang mana yang dulu yang harus masuk, yang belakangnya sebelah kanan supaya sop itu tidak putus sama barisan. Yang tempatnya yang mana? Ya kan artinya sop ini ada 10 orang. Yang nomor 8 ini bisa patah. Yang nomor 9 atau yang belakangnya. Kalau imam jelas urutannya belakangnya itu yang harus masuk. Karena pada imam siapa di belakang imam itu harus memahami tentang umum itu. Tapi kalau untuk makmum, nah ini yang mana itu yang baiknya. Atau mungkin nggak ada yang masuk. Apa itu yang sebelah kanan nanti tarik atau sebelah kiri? Nah, supaya kesempurnaan sholat berjamaah itu dilanjutkan. Sholat berjamaah itu harus rapat ya. Kan tadi sawu sufu pakum, paina tasyatas sufu minta mami sholat. Gini kalau sholat. Jadi kalau ada yang keluar gini, ini misalkan jamaah ya. Ini kan rapat nih, rapat ya. Ini akan buka nih. Nah, rapat nih. Ini yang keluar batal ya. Yang batal di depan batal satu ya. Nah ini yang di belakang ini dia jangan rapetin begini, jangan depan di belakang itu jangan sekaligus, jangan begini ya. Ada jadi nah satu ruku ini aja nggak apa-apa.
Di sini boleh atau begini 2 kali. Nah, boleh. Jangan loncat. Ini. jangan 2 kali ya. Ya, langkah 2 kali langkah Pak. Kalau 2 kali nggak batal. Tapi kalau sekaligus begitu batal kayak mangkong. Batal. Itu ya. Terus ini jangan terlalu begini Pak nih. Desain kayak gini Pak. Ada nggak begini? Ada nggak? Ada, maaf ya. Bener Pak. Di sana masih begini. Nyari dia nih. Begini. Saya tanya, Mas kenapa ini? Takut setan masuk ke sini ke orang gang. Saya bilang setan nggak ke sini, lewat sini setannya nih. Iya Pak, ada sih Pak. Nih begini nih. Jangan begini, kurang sedikit. Nah begini aja. Ya, jangan begini juga kurang. Kalau ini perempuan kan, begini aja. Ya kalau begini lagi nih. Gini. Mending kalau bagus, sholat begini. Ada begitu ada. Maaf ya. Kalau saya masih ada Pak, masih ada. Udah sholatnya begini, dia begini lagi. Nggak pakai peci lagi gundul. Jenggotnya ada 7. Hah? Itu kurang lah. Nah ini Pak, penting Pak sholat, penting. Itu kan akhirnya langkah ke depan. Ya. Kalau misalnya tidak mengetahui, tidak paham tentang cara itu, yang harus dilakukan yang sok depannya detik, yang terputus itu apa? Seperti gimana? Ya, ada kalau misalnya ini, kalau ini ada, seharusnya ini disini ada belakang tadi. Yang ini ditarik atau bergeser, maknanya begini. Oh. Nah itu supaya kita paham, jadi belakang dia paham. Emang masih banyak yang belum paham Pak. Orang asal aja dia berdiri. Ya, sebetulnya kan harus ada rapinya nih. Tertutup dulu kan barisan yang pertama kan. Iya, jangan dulu yang di belakang. Itu di mana seperti itu Pak. Jadi yang abdolnya itu yang depan dulu tertutup dulu semuanya, tutup dulu nih. Karena tidak tahu ya. Ya kalau susah kalau nggak tahu mah. Kalau dia tahu nggak boleh, berjamaah nggak sah. Kita mesti bagaimana? Mesti kasih tahu dulu ya sama kita. Karena dia nggak tahu, kalau tahu pasti dia masuk kalau tahu. Nah ini fikih penting ya. Nanti belajar fikihnya tuh. Saya fikihnya. Udah nanti ada tata cara praktek sholat. Nih saya contoh begini Pak nih. Nih, maaf ya. Nih imam nih ya. Yang paling pertama di mana? Pertama nih. Duduk. Paham kalau yang ini paham. Ya. Kalau yang di sini kan kosong nih. Nah ini kan jarak kan. Saya kan satu makmum masuk. Ya. Yang benar ini ke sini atau gimana? Dan gitu kan ini kan belum tentu paham langkah untuk maju ke depan tadi. Nggak usah. Kita mah nggak usah berubah. Nggak usah berubah. Tetap yang ini yang masuk. Oh gitu. Yang kalau berubah berarti kan sawu hukumnya hilang. Tetap kita mah di sini aja begini. Biarkan aja kosong Pak. Biarkan aja. Nggak usah Pak didapetin. Oh dapetin hukumnya sawu sufufakum nggak ada itu. Justru imam itu supaya dapat begini. Ya, di sini kosong nih. Biarkan aja. Biar yang ini masuk ke depan. Berarti yang ini yang nggak punya pahala berjamaahnya. Biarkan aja. Itu jangan yang di sini jangan. Nanti kalau di sini dia renggang lagi nanti. Karena juga ada yang melakukan itu dia geser. Ada. Wah. Nah, saya pernah lihat itu juga gitu. Artinya supaya saf itu tersambung kembali. Oh enggak. Jadi yang belakang ya. Maaf sebentar ya. Jadi yang sebut sawu sufufakum dirapatkan barisan. Kalau ada yang lowong di depan jangan dirapikan yang barisan itu. Tetap yang di belakang harus ngisi maju. Yang mana yang sahnya? Depan sah, yang tidak sah yang belakang. Jamaahnya. Jangan dirapatkan sama sawu sufufakum, luruskan dan dapatkan sopnya. Ini sopnya direnggangkan. Nggak ada pahala berjamaah. Awas ya, sekali lagi ya. Jadi sekali lagi, jangan merapatkan barisan ketika ada yang kosong. Jangan Pak. Jangan merapi. Misalkan ada yang batal 1 orang, Bapak geser. Bukan itu Pak, yang di belakang yang masuk. Biarkan saja. Biarkan Pak. Karena yang di depan itu sudah diingatkan sama imam. Sawu sufufakum. Luruskan dapatan barisan. Biarkan yang kewajiban masuk yang di belakang. Baik yang di belakang sedang sholat maupun yang baru datang, baru masuk. Itu. Jangan yang itu. Nanti berubah lagi ininya. Ingat imamnya. Sawu supaya berubah lagi nanti. Renggang lagi.
kan suruh rapat tadinya. Nah, gitu Pak ya. Sudah cukup barangkali ya. Baik, cukup ya. Jadi kan satu lagi bisa ya saat kita Ya, banyak itu. karena yang soal yang terakhir itu disepakati membaca Ya. disepakati itu salah. Ternyata kita yang disepakati kita yang sejajar dengan ya, tapi kan ada yang umpamanya disepakati dulu. Ada dua orang, dari tiga orang kita disepakati itu kayak ada dua titik. Jadi kalau kita takut tentang Islam yang terakhir ya, baik ya, begitu ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ya karim ya ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sayyidatina asyrafil sayyidina Rasulillah ajmain. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'alna hada jam'an marhuman wa tabarrukna min bari tabarrukun masuman wa la tanjabina syakiyan wa la mahruman birahmatika arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.